Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita menginjak kepada hari ke-6. Kelima, alhamdulillah. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang melatarangi kita untuk saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Coba lihat, yang dipanggil orang yang beriman, padahal yang dilaksanakan rukun Islam. Saum ini rukun Islam, tapi yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Luar biasa. Harusnya dipanggil orang Islam. Kenapa? Untuk melaksanakan rukun Islam. Tapi yang dipanggil adalah orang yang beriman untuk melaksanakan rukun Islam itu. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala amanu, bukan aslam. Orang yang beriman. Karena orang yang beriman pasti taatnya. Dalam surah kedua ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Apa buktinya kita cinta? Saum ini adalah pembuktian kita cinta kepada Allah. Saum ini adalah pembuktian kita kepada Allah dari iman-iman kita. Apa buktinya kita iman? Apa buktinya kita taat? Ini melaksanakan saum ini. Buktinya kita taat melaksanakan saum Ramadan ini. Maka Allah panggil amanu, orang yang beriman. Puncaknya iman. Puncaknya ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti? Tunjukkan kepada saya, apakah ada Rasulullah kalah ketika peperangan Rasulullah? Tunjukkan. Kalau toh kalah ketika itu langsung menang lagi. Itu puncak-puncaknya iman. Kenapa? Karena meyakini janji-janji Allah. Innama tu'aduna lawaqi, innama tu'aduna lasadiq. Janji Allah pasti benar. Sekarang Bapak datang ke tempat ini. Ada yang ngasih apa? Bapak datang ke sini nih untuk sholat. Kamu sholat 4 rakaat. Kenapa mau? Ini karena iman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan zina ketika zina bahwa mukminun. Ketika zina dia beriman. Tidak mungkin. Seseorang tidak akan mencuri ketika mencuri dia beriman. Ketika mencuri itu tidak beriman, sehingga mencuri. Ketika zina itu dia tidak beriman, sehingga berzina. Masya Allah, luar biasa itu Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan dengan saum ini? Yang harus kita lakukan saum ini adalah kita melaksanakan sesuai dengan hak-haknya saum. Hak-haknya saum. Apa hak-haknya saum? Kita tunaikan hak-haknya saum. Maka jangan heran nanti kalau ada, ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini tidak berkurang. Nanti bisa dibuka itu. Surah ketiga 133. Wasari'u ila magfiratin. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Ini Ramadan ini untuk apa dibuatkan? Ma hajatuna ila Ramadan. Apa hajat kita untuk Ramadan? Apakah kita butuh dengan Ramadan? Kita butuh Ramadan enggak? Kita butuh Ramadan enggak? Kita butuh Ramadan? Kita butuh Ramadan karena Ramadan ini bulan diampuni seluruh dosa-dosa. Kita butuh. Kenapa butuh untuk diampuni? Bapak, Ibu, yang menjadikan kita rugi, yang menjadikan kita
banyak musibah, banyak penderitaan karena dosa. Bukan kata saya. Buka surah keempat ayat 111. Surah An-Nisa. Wa may yaksib isman fa inna ma yaksibu ala nafsi. Barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia berbuat untuk kemadaratan dirinya sendiri. Kemadaratan orang yang berbuat dosa. Maka dosa itulah yang bikin kita menderita, yang bikin kita rugi, yang bikin kita nyungsep, itu dosa. Maka perlu kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Maka mahajatuna Ramadan. Apa kepentingan kita dengan Ramadan? Kita butuh Ramadan ini diampuni dosa-dosa. Tapi mohon maaf, dalam Al-Quran ada dua. Pertama, wasari'u, surah ketiga ayat 133. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Bersegera, biasa. Tapi ada yang lebih paten, surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 21. Wasabiku ila magfiratin, berlomba untuk mendapatkan ampunan Allah. Berlomba untuk mendapatkan ampunan Allah. Kira-kira kalau ada perlombaan yang tereliminir atau tidak? Ada yang kalah atau tidak? Kebanyakannya bagaimana? Nah, inilah, berlombalah untuk mendapatkan ampunan Allah. Maka jangan heran, jawabannya ada di kita. Apakah kita termasuk orang yang tereliminir atau tidak? Jadi kerja kita, kerja untuk mendapatkan ampunan. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ampunan, itu yang ada di dalam diri. Kalau itu sudah ada, insya Allah keluarnya adalah tak takut. Apa takwa? Oh, sangat. Maka Bapak Irakumullah, tadi puncaknya iman zaman Rasulullah. Bapak, 80.000 umat Islam dibantai oleh Tartar di Baghdad, di bumi hanguskan, dibakar perpustakaan Islam. 80.000 itu ketika iman lagi lemah-lemahnya iman, titik nadir. 90 tahun Al-Quds dikuasai oleh Salibis. Sampai hari ini ini iman-iman kita, termasuk iman saya. Saya ngajak untuk ngaji, untuk kembali kepada Al-Quran, Masya Allah. Saya sensus di sebuah kecamatan, karena kita ada perguruan tinggi, 14 desa. Kita sensus ngaji Quran. Apa yang terjadi? Padahal pesantren banyak. Ya ada lah. Tapi mikirin nggak? Saya sensus tuh 14 desa. Ujungnya 75% tidak bisa ngaji. Disensus. Padahal untuk menguatkan iman, untuk meningkatkan iman, itu buka Qur'annya. Buka Qur'annya. Karena Qur'an inilah untuk meningkatkan iman kita. Ini Qur'an ini. Maka akan berhadapan dengan siapa? Dengan setan. Akan berhadapan dengan setan. Buka surah ke-7 ayat 16. Fabima agwaitani la'aqudan lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menjadikan aku sesat, akan aku halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Quran akan dihalangi. Maka Al-Quran ini jihad yang besar. Jihad yang besar itu bukan kata saya, kata Quran. Buka surah ke-25. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabir. Jangan engkau ikuti orang kafir. Berjihadlah dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Dengan Al-Quran jihad yang besar. Prosesnya apa? Proses paham. Gimana untuk pahamnya? Bacanya tidak bisa, bagaimana untuk pahamnya? Padahal Al-Quran ini dikeluarkan untuk paham. Surah kedua ayat 12. Surah Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran bahasa Arab agar kalian paham. Bukan satu ayat.
Di dalam surah Zuhruf juga sama. Ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan. Tadi anzalna, sekarang ja'alna. Kami jadikan Al-Quran bahasa Arab agar kalian paham. Sudah paham belum? Allahu Akbar. Maka 14 desa kita telusuri. Masuk ke SD, masuk ke SMA. Ada yang satu sekolah 85% tidak bisa ngaji Quran. Allahu Akbar. Ini zaman sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Maka kata Allah, wajahidhum bihi jihadan kabir. Berjihadlah dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Bukan kata saya. Buka surah ke-25 ayat 52-nya. Al-Furqan. Masya Allah. Maka Bapak Irakumullah, ini Ramadan yang agung. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Quran. Ramadan agung karena Al-Quran. Bagaimana Al-Quran kalau ada di dalam diri seseorang? Allahu Akbar. Rasulullah jadi penutup Nabi karena Rasulullah telah diturunkan kepada Rasulullah Al-Quranul Karim. Maka Bapak Irhamullah, mudah-mudahan Ramadan ini kita rapatkan barisan untuk mengejar, berlomba mendapatkan ampunan Allah. Sarananya adalah buka Quran. Buka Quran. Buka Quran. Adakah waktu untuk paham Al-Quran? Adakah punya waktu untuk meningkatkan bisnis? Adakah waktu untuk meningkatkan revenue? Apakah ada waktu untuk meningkatkan keuntungan? Adakah waktu untuk meningkatkan kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pak, Bu, orang yang senantiasa memenuhi kemegahan-kemegahan itu siapa? Mohon maaf, itu Qarun. Buku surah Al-Qasas. Buka surah Al-Qasas. Ayat 79. Qarun keluar fi zinatihi, dengan kemewahan-kemewahannya. Dia pamerkan kemewahan-kemewahan. Ujungnya orang yang melihat, aku ingin kayak dia. Aku ingin kayak dia. Dia punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Apa yang terjadi? Ayat 83-nya, di depan dia, bahasabda, kami tenggelamkan, kami binasakan bil ardo. Kami binasakan sampai semuanya ke dalam bumi. Di depan yang tadi menginginkan. Apa yang terjadi? Yang tadi menginginkan, aduhai, untung aku tidak seperti dia. Di depan mata. Di depan mata. Dia surah Al-Qasas. Maka kembali lagi kepada kita. Ayo kita buka Quran. Sudahkah anak kita bisa baca Quran? Sudahkah anak kita paham Quran? Sudahkah anak kita mengamalkan Quran? Sudahkah anak kita mendakwahkan Al-Quran? Kalau tidak berquran, bagaimana? Siapa yang akan membimbing kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak berquran, siapa yang membimbingnya? Yang membimbingnya itu setan. Setanlah yang akan membimbing kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling daripada ketaatan, maka baginya kehidupan yang sesat. Kehidupan yang sempit. Udah sempit, sesat lagi. Wa may ya'shu an dzikri rahman, masih dalam surah ke-43 ayat 36. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan bahwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yaitu Al-Quran, maka kami persilahkan, kami biarkan setan yang akan mengendalikan dirinya. Fahuwa lahu qarin, bukan hanya mengendalikan, tapi setan jadi sahabatnya. Kalau jadi sahabatnya kira-kira gimana? Bisnisnya bisnis setan, hidupnya hidup setan. Nah itu. Wa may yashu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Nuqayyid itu dikendali. Kalau ada kuda, ya, ada besi di mulutnya, nah itu digituin. Udah dikendalikan.
Dan dikendalikan sama setan ketika tidak berQuran. Dan Quran ini kita akan ditanya nanti di hadapan Allah. Surah 43 ayat 44. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya ini adalah peringatan bagimu Muhammad dan bagi kaummu. Kaum Muhammad siapa? Kaum Nabi Muhammad? Siapa? Alhamdulillah aku, mudah-mudahan di aku ya. Mudah-mudahan kita. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Hei Fulan, kau hidup 60 tahun, diapakan tuh Quran? Hei Fulana, engkau hidup 85 tahun, diapain tuh Quran? Alhamdulillah, saya buka rumah tahfidz gratis. Jawaban tuh orang-orang diundang, ayo ngaji, silakan ngajilah. Allahu Akbar, suruh ngaji itu, silakan ngaji. Dibebaskan, ada SPP, udah, pokoknya kamu ngaji, kamu kemudian ujungnya kamu ajarkan lagi. Itulah yang Allah ya peringatkan kepada Adam ketika Adam turun dari surga. Surah ke-20, surah Toha, ayat 123. Ketika turun dari surga ke dunia ini, apa? Qala bita minha jami'an. Toknya ada alif. Qala bita minha jami'an. Semua. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Turun kamu berdua. Semua. Satu sama lain akan jadi musuh. Kemudian kata Allah, jika datang kepada kalian berdua, ya, hudan, petunjuk dariku, pamani taba, maka jika datang, pamani taba, jika engkau mengikuti, engkau berdua mengikuti hudaya petunjukku, falaya dilu walayashqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Udah jamin. Jadi mengikuti Quran tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Yang celaka itu tidak mengikuti Quran, jelas. Apa yang tidak ada dalam Quran? Masya Allah, semua apa? Sampai bab teman ada. Bapak paling jelas bisnisnya. Masya Allah. Oleh sebab itu, jangan sampai Ramadan itu lewat dan kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan Ramadan ini sarana kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya Allah mudah-mudahan, pokoknya dimudahkan aja. Itu di dalam surah Nuh ayat 10. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh menyuruh tuh kepada umatnya untuk istighfar. Istighfar itu apa? Minta ampun supaya diampuni. Ujungnya apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, minta ampunlah, mohonlah kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Ujungnya apa? Dijawab oleh Allah, yursilis sama alaikum midrar. Allah kasih itu dari langit, ya, berupa hujan. Hujan itu rezeki. Allah kasih itu. Jadi jawabannya orang yang senantiasa taubat, orang yang senantiasa tidak punya dosa, orang yang senantiasa membersihkan diri, langsung kes. Maka Rasulullah lihat, ya, ngedoa dikabulkan, ini dikabulkan. Ada masjid ijabah, ada masjid di sini. Allahu Akbar. Itu ketika iman-iman yang di atas. Ya. Terus bagaimana kita? Apakah doa kita dikabulkan? Dikabulkan. Harus yakin. Di dalam sebuah hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin dengan dikabulkan doa. Jangan, ya Allah, saya minta ya Allah, kembangkan ini ya Allah. Tapi kayaknya tahun kemarin saya nggak berhasil, rugi kayaknya. Tahun ini kayaknya rugi dari speaking kan.
Allahu Akbar. Rizki itu bukan berbentuk materi saja. Kita sehat adalah rizki kita, rizki anak kita nurut itu rizki, anak kita tidak kena narkoba itu rizki. Itu. Allahu Akbar. Maka Bapak irhakumullah, itu jawaban Allah ada 4 itu. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum. Allah perbanyak. Langsung disebutkan bi amwal, hartanya. Wa banin, anak-anaknya. Coba tuh. Allah dari istighfar itu. Dari istighfar. Dari minta ampun. Apalagi orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujung maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jadikan Ramadan ini sarana kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kemana-mana. Dalam hidup kita, dalam bacaan kita. Tapi mohon maaf tadi itu, kita harus berlomba untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi sholat berjamaahnya berlomba, baca Al-Qurannya berlomba, meninfakkan hartanya berlomba. Tijaratan lan tabur itu ada 3 dalam surah ke-29 ayat 35. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang senantiasa membaca kitab Allah, itu Al-Qur'an. Sebenarnya sebelum salat itu baca dulu. Karena perintahan salat itu diawali dengan baca Quran. Utlu ma uhiya ilaihim kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diwahyukan dari Alkitab. Dirikanlah salat. Jadi sebelum salat itu baca Quran. Itu. Ya. Jadi kembali lagi. Ada 3 tadi. Bacalah apa yang diwahyukan. Utlu ma uhiya ilaihim kitab. Gitu. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang senantiasa membaca kitab Allah, wa aqamus shalat dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sir atau ramai atau jahar, baik dalam keadaan lapang atau ada atau tidak ada. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. 3 itu. Perniagaan yang tidak pernah rugi itu 3 isinya. Baca Quran, salat, infak. Surah ke-29 ayat 35. Kembali lagi, Bapak irhakumullah, kembali lagi. Oh, jadi Ramadan ini penting bagi kita. Penting sekali. Maka rindukan Ramadan. Maka jangan lewat begitu saja. Kalau lewat begitu saja, maka sebagaimana malaikat Jibril mendoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga umatmu tidak seperti itu. Man dakhala Ramadan summang salaha, ya, walam yughfar alaihi. Kan itu. Barang siapa yang dia masuk Ramadan, Ramadan berlalu dan dia belum diampuni, maka celaka orang itu. Mudah-mudahan umatmu tidak, amin. Maka Ramadan ini penting bagi kita. Penting bagi kita. Maka mari kita sama-sama. Kalau ada yang tidak sahur, ayo kita bantu. Ngobrol. Saya ngobrol. Kenapa tidak sahur? Oh, tidak punya untuk itu. Oke. Kita siapkan. Alhamdulillah. Pesantren kita siapkan 250 porsi setiap hari untuk sahur. Khusus. Ayo, gratis di luar santri. Alhamdulillah. Selesai. Maka Bapak irhakumullah, mari kita sama-sama lihatkan Ramadan ini sarana kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Maka seluruh aktivitas kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sambil kita jangan sampai keluar dari Quran. Tahu nggak bocoran dari orang kafir? Orang kafir itu tidak menginginkan kita untuk surah ke-41 ayat 26. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghafil lakum takdibun. Dan orang-orang kafir berkata, jangan kamu dengerin Quran. La tasma'u.
Jangan kamu dengerin Quran. Wal ghaufi, buatlah program. No. Buatlah program hidup pikuk. Bikin sibuk tuh umat Islam. Supaya apa? Supaya tidak melek ke Quran. Lalakum taglibun, agar kalian mengalahkan mereka. Mereka siapa? Kita. Cukup aja. Umat Islam tidak melek ke Quran, udah kalah. Umat Islam tidak bisa Quran, udah kalah. Surah ke-41 ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaufi la'allakum taglibun. Jangan kau dengerin Quran. Buatlah program. No ilgha itu buatlah program, buatlah kesibukan. Dan kesibukan itu umat Islam tidak punya waktu untuk baca Quran, tidak punya waktu untuk belajar Quran, tidak punya waktu untuk tadabbur Quran, tidak punya untuk baca tafsir Quran, tidak ada waktu untuk ngamalin Quran, bahkan tidak punya waktu untuk mendakwahkan Quran. Tidak punya waktu. Sibuk aja. 24 jam sibuk. Tidak melek lagi ke sini. Maka Bapak Ibu, mari kita sama-sama. Yuk kita sama-sama. Kalau toh kita waktunya terbatas, kita didik yang ada punya waktu tidak terbatas. Mudah-mudahan kita jadi wasilah itu. Maka umat Islam itu kita itu jadi relawan, simpatisan, atau orang yang komitmen dengan Islam. Relawan, simpatisan, gitu. Maka khotib tiap khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana supaya kita mati dalam keadaan Islam? Berarti yang diperjuangkan Islam. Yang diperjuangkan Islam. Maka kita panggil dari pulau-pulau. Kita panggil dari pulau-pulau, buatkan program 4T. Pulau terluar, pulau termiskin, pulau terdalam, pulau terminoritas. Ayo, beasiswa, kamu duduk di sini. Kita buat program untuk Quran ini. Maka kita buat jurusan Al-Quran dan hadis. Bagaimana Quran? Kembalikan lagi ke masyarakat. Alhamdulillah, kami dengan Ustaz Batiar Nasir di Jonggol, kita buat perguruan tinggi khusus untuk Al-Quran dan hadis, supaya melek, supaya bisa tadabbur, kemudian sampaikan lagi. Dan kita buat rumah-rumah tadabbur. Dengan apa? Supaya masyarakat kembali kepada Quran, supaya paham Quran, supaya bisa tadabbur Quran, supaya bisa mengamalkan Quran. Ujungnya adalah mendakwahkan Al-Quranul Karim. Masya Allah, Masya Allah. Sepertinya kita mayoritas. Sepertinya kita adalah hebat. Nah, saya mau lihat dengan kepala mata saya sendiri. Ini bisa apa-apa. Ada sebuah pulau, KTP-nya adalah agama lain, tapi orangnya Islam. Kenapa kamu tidak rubah? Saya kalau dirubah maka tidak dapat layanan. Allah, aku sedih. Masuk tuh di perguruan tinggi kami. Sedih. Kenapa? Karena saking sibuknya kita memikirkan yang di luar daripada Islam, ujungnya kita tidak bisa berdaya bagaimana membangkitkan Islam. Sedih. Akhirnya kita kasih porsi. Udah dari kampung itu, dari tempat itu, kasih beasiswa 10 per tahun. Ya walaupun ujungnya ada yang kabur lah, inilah itulah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Pak, ini real. Oleh sebab itu kembali lagi, saya dengan 75% tidak bisa baca Quran. Saya mulai masuk ke SD, masuk terus. Ada sebuah SMK 85%. Bahkan kita tes dengan kiainya. Namanya Kiai Haji Soleh. Ustaz, saya juga udah. Ya, anak suruh ke pasar beli Quran. Beli kamu Quran. Yang dibawa kitab Bidayatul Hidayah.
Ini kan bahasa Arab. Datang ke pasar, suruh beli Quran, tidak kenal Quran. Itu bagaimana? Allahu Akbar. Tidak kenal dengan Quran. Tidak kenal dengan Quran. Suruh beli Quran. Yang dibeli adalah kitab Bidayatul Hidayah. Itu karena nggak ngerti. Tulisannya kan Arab itu. Dibuka Arab juga. Allahu Akbar. Maka Bapak, Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama niatkan Ramadan ini adalah Ramadan kita. Kuatkan saf. Kuatkan saf. Sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita jadi dentuman untuk hamba-hamba yang lain. Sehingga hamba-hamba yang lain mendapatkan faedah dari saumnya kita. Mendapatkan faedah dari saumnya kita. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Ada pertanyaan? Terima kasih. Tidak memberikan saya sulit ya. Itu. Makasih, saya dari Jonggol. Di sana kita ada SMP, SMU dan perguruan tinggi. Terbuka untuk siapapun, silakan. Ya, alhamdulillah kita ada mahasiswa sekitar 350 orang. 85% adalah beasiswa. Dari mana pembiayaannya? Dari langit. Insya Allah. Saya diajarkan Ustaz Bahtiar. Buka langit itu, langit Jonggol sama dengan langit Saudi. Baik Ustaz. 85% kita beasiswa. Dan diasramakan. Tidak nerima yang tidak diasrama. Kita didik. Setelah itu, sekarang ada di Bisui. Ada beberapa alumni. Kita baru 2 angkatan. Satu angkatan sudah menempati pos-pos yang ada di Akal Islamic Center. Satu angkatan sekarang lagi dimagangkan. Itu. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu, kami mengajak. Ya, sekarang angkatan yang ketiga ada di Cianjur, belum ditarik. Kuliahnya ada di sana. Kita kirim dosennya ke sana. Kenapa? Karena mahasiswa harus praktek, bukan hanya teori. Bagaimana bikin masjid, bagaimana membersihkan masjid, bagaimana buat sepi tank. Wah, tidak tarik. Di sana, di Cianjur. Di Cianjur. Kita ada di beberapa tempat. Di antaranya juga ada di Merapi, Merbabu. Ada mahasiswa kita. Itu harus praktek. Ya kan punya kita. Kalau kita, maka kita rubah beberapa kurikulumnya. Kan kita punya kita. Kan punya kita. Ada mata kuliah tadabbur Al-Quran. Cari di perguruan tinggi ini. Tidak ada tadabbur Al-Quran. Hanya ada tafsir. Pasti. Kita ada tadabbur Al-Quran. Bagaimana tadabbur satu dan menghatam Quran. Cari mata kuliah hatam Quran. Nah, harus hatam Quran. Ngatam untuk Quran. Cari perguruan tinggi yang lain. Kalau ada hatam Quran, nulis Quran. Cari perguruan tinggi negeri. Cari perguruan tinggi agama yang dia menulis Quran. Cari. Kami masuk ke mata kuliah. Mata kuliah itu. Dan kami buatkan ada manajemen dan fikih dakwah. Harusnya di jurusan Al-Quran tidak ada. Harus ada. Kenapa? Harus bisa menyampaikan Quran. Dan sekarang lagi praktek. Ada di beberapa masjid. Kamu buatkan program. Silakan program. Buatkan program di masjid. Mau siapa? Alhamdulillah. Ya, sekali lagi kami mengajak. Terima kasih yang sudah membantu Akal Peduli. Ya, di program untuk sahur, untuk tajil, silakan. Insya Allah tepat sasaran. Insya Allah tepat sasaran. Ya, kami umumkan seperti ini. Ya, mungkin Ustaz Bahtiar tidak bisa seperti ini. Kami aja nggak apa-apa. Kami umumkan seperti ini dengan harapan masih banyak orang-orang di luar yang belum kuliah. Soleh, boleh silakan kirimkan ke tempat kami. Silakan. Ya, silakan. Ya, mudah-mudahan Allah sebelum memberikan keberkahan. Dari tempat dari seperti ini saja udah kemarin kedatangan. Dia punya kelapa sawit di Padang, di Padangnya 50 hektar
Ustadz mau wakaf, tinggal itu Ustadz mau berapa hektar. Dia punya juga di Palembang 24 hektar. Ustadz mau buat pesantren, tinggal ngapling mau berapa hektar. Tuh, ketika udah melihat baru sarjana-sarjana Quran 2 angkatan. Dilihat aja, oh ternyata begini. Bagaimana mendakwahkan agama, bagaimana mengajarkan Al-Quran. Allah Akbar. Setannya besar, Pak, untuk penepis ini. Setannya besar karena setan berjanji kepada Allah untuk membelokkan umat tadi ini. Qala fa bima aghwaytani laqudan lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menjadikan aku sesat, maka akan aku halangi dari Al-Qur'an, dari jalan yang lurus ini. Summa la'atiyannahum min baini, kemudian aku akan datang dari depan. Sehingga tidak ada waktu lagi di depan. Dari belakang juga sama. Dari kanan dan dari kiri. Itu 4 arah mata angin itu udah dihalangin semua. Itu diprotek. Hanya tinggal bawah dan atas saja. Yang tinggal banyak sujud dan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Maka ayo kita kuatkan supaya umat melek ke Quran. Kami sudah kumpulkan beberapa tahfidz ketika katakan kalau sudah tahfidz hafal 30 juz mau ngapain? Alhamdulillah almarhum mantan Menteri Tenaga Kerja ya, yang punya Wisma Kodel itu Pak Fahmi buat yang anaknya Fahira Idris buat rumah tahfidz. Ujungnya udah 30 juznya di kami kan. Pak, kalau sudah hafal 30 juz mau ngapain? Iya ya, Pak. Ya udah, kirimkan ke kami. Supaya dia paham. Alhamdulillah dikirimkan ke kami. Jadi udah 30 juz hafal, kirimkan, baru semakin matang. Kuliah. Alhamdulillah. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya rumah-rumah tahfidz setelah hafal itu mau ngapain? Mau apa? Nah itu. Jadi jangan sampai sudah selesai hafal pulang kemana-mana ya udah. Penelitian Ustaz Deden Mahiruddin 99% orang yang sudah ngapal Quran itu lupa. 99%. Jadi orang yang sudah ngapalin Quran itu pasti lupa. Jadi 1%. Ya, gitu. Jadi berjamur rumah-rumah tahfidz itu ya ujungnya lupa. Gimana supaya kuatnya? Maka dijaga. Gimana penjaganya? Tadi kita ada. Ya, baik. Bapak itu ya dari saya terima kasih telah sama-sama mendukung di Dakwah Al-Quran Center yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Terima kasih. Ya, saya sudah bertahun-tahun alhamdulillah menerima manfaat dari Masjid Fathahillah ini. Ya, ada baju, masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkahi seluruh hidup kita dan mudah-mudahan harta kita adalah harta yang akan dibawa ke akhirat dan mudah-mudahan Allah memberkahi seluruh kehidupan kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.